Halo sahabat Simdik. Nah, di sini kita kembali lagi di kelas daring Simdik ya. Nah, kali ini di dalam produksi video kita akan belajar tentang tahapan-tahapan atau langkah-langkah di dalam pembuatan video. Nah, di sini tahapan video itu dibagi menjadi 3, yaitu ada yang pertama yaitu adalah tahapan praproduksi. Nah, di tahapan ini kalian nanti akan merancang sebuah konsep mengenai video yang akan kalian buat. Nah, yang pertama adalah di tahapan ini kalian harus menentukan ide atau arah video apa sih yang ingin kalian buat. Nah, kita kembali ke materi yang kemarin. Nah, di sini untuk video jenisnya ada video tutorial ada video tutorial, cover lagu, video blog tentang review produk atau tentang video streaming. Nah, jika kalian sudah menentukan video apa yang ingin kalian buat, tentunya kalian baru masuk ke ide. Misal contohnya adalah video tutorial. Selanjutnya adalah masuk ke membuat gagasan cerita atau arahnya kemana misal idenya adalah membuat sebuah video tutorial, berarti gagasan cerita tujuannya kemana. Misal contohnya adalah karena kalian jurusannya di mesin berarti membuat sebuah tutorial gambar teknik mengenai benda kerja yang ada di jurusan mesin. Dan bahkan jika kalian berada di jurusan TKJ, MM maupun broadcast, kalian bisa membuat sebuah tutorial bagaimana cara editing sebuah gambar, sebuah video atau membuat sebuah aplikasi tentunya Nah, selanjutnya adalah kalian membuat sebuah sinopsis Sinopsis berarti ringkasan cerita dari alur cerita yang nantinya kalian jadikan video. Nah, keempat adalah treatment, membuat naskah, terus keenam membuat sebuah storyboard. Yang ketujuh adalah ini yang sangat penting. Ketika nanti kalian membuat sebuah video, usahakan pilih lokasi yang menarik dan bagus agar ketika kalian mengambil gambar di lokasi tersebut, gambar tersebut akan menjadi lebih bagus. Usahakan yang cahayanya yang lumayan bagus. Tentunya ketika kalian membuat sebuah video kalian harus memiliki schedule yang jelas. Hari ini target kalian itu tahap produksi. Besok ternyata tahap produksi sudah selesai, jadi lanjut ke tahapan produksi. Nah, kalau udah mulai produksi, sudah selesai produksi, berarti hari berikutnya bisa ke tahapan editing atau namanya adalah tahapan pasca produksi. Nah, untuk yang tahapan produksi itu sendiri, di sini tahapan produksi, Di tahapan ini seseorang melakukan produksi. Berarti melakukan. Nah, di sini tertulis melakukan produksi, berarti kalian sendiri itu mengambil sebuah gambar, audio mengecek cahaya yang ada di lokasi bagus atau tidak, dan menata lokasi sesuai tema atau ide yang kalian buat. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apakah satu orang itu bisa membuat video yang bagus? Bisa. Nah, jadi walaupun kemarin pada saat di penjelasan produksi video kan ada pembagian, ada sutradara, penulis naskah, ada editor, ada audioman, ada kameramen, ada tata cahaya. Apakah mampu ini dikuasai oleh satu orang? Intinya mampu kalian mampu. Contohnya apa? Kita bisa lihat contohnya adalah
sebuah video blog, bahwa video itu bisa kalian ambil sendiri, yaitu dia masuk ke kriteria video blog. Nah, bisa kita simpulkan bahwa tahapan produksi ini merupakan tahapan di mana kita adalah mengambil bahan-bahan yang nantinya kita jadikan menjadi sebuah video sesuai rancangan yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan pasca produksi. Tentunya ketika kalian sudah mengambil sebuah gambar menggunakan HP kalian, merekam suara menggunakan HP kalian, kalau gambar kemarin bisa menggunakan kamera bawaan di HP kalian, ya, atau kalian bisa download di Play Store aplikasi kamera yang profesional. Nah, di sini pas tahapan produksi, ya, itu ada yang namanya editing audio video. Jadi untuk audio dan video yang sudah kalian ambil atau produksi di tahapan produksi, ya itu pindah ke tahapan pasca produksi, yaitu kita gabungkan antara audio dan video sesuai keinginan atau rancangan di awal ketika kita membuat perancangan dan video yang kalian buat. Nah, untuk aplikasi ya yang digunakan di HP rata-rata itu bisa menggunakan KineMaster yang cukup mudah kalian gunakan, ya tentunya sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, tentunya ketika kalian sudah berhasil editing atau menggabungkan audio dan video dari produksi tersebut sesuai alur cerita yang kalian buat, nah tentunya video tersebut harus masuk ke tahapan evaluasi. Nah, evaluasi untuk apa sih evaluasi hasil video itu? Nah, di sini ya, ketika kalian sudah memiliki sebuah video yang jadi, kita cek apakah kesesuaian video yang kalian buat itu sudah sesuaikah dengan rancangan video yang kalian buat di tahap praproduksi. Nah, kalau misal belum sesuai, biasanya yang belum sesuai adalah ternyata gambarnya kurang, ternyata transisinya kurang, ternyata efek-efeknya kurang banyak, ternyata pengambilan gambarnya belum sesuai dengan tipe shot yang kalian pelajari. Ya, itu bisa menjadi evaluasi dari video yang kalian buat. Nah, kalau video yang sudah kalian buat sudah sesuai dengan planning di awal atau rancangan kalian, tentunya video tersebut bisa kalian langsung upload di YouTube. Nah, usahakan ya di dalam pembuatan video kalian harus memiliki perancangan yang bagus. Agar apa? Agar video yang kalian buat itu bisa menarik ya, menjadi sumber informasi di kalangan masyarakat terutama kaum milenial. Nah, di sini saya mempunyai sebuah laporan. Nah, di sini tentunya sebelum kalian membuat sebuah video, bagusnya adalah kalian membuat laporan. Untuk apa laporan tersebut? Nah, selain ini bisa dijadikan bukti bahwa kalian sudah membuat sebuah video ya, kalian juga bisa menjadikan laporan kalian nanti itu menjadi acuan ketika kalian membuat sebuah video. Nah, kok seperti itu? Nah, takutnya seperti ini. Kadang orang itu lupa konsep video yang akan dibuatnya. Nah, maka dari itu laporan produksi itu penting. Nah, di sini silahkan kasih judul videonya apa. Misal kalau judul video adalah cara mengganti background di Photoshop. Nah, itu kalau anak di jurusan multimedia, broadcast ataupun TKJ, kasih nama, absen, kelas. Nah, di sini kita langsung masuk ide. Nah, contohnya di sini idenya ada cara install aplikasi smartphone, dan di sini termasuk jenis video tutorial. Nah, selanjutnya untuk sinopsisnya itu adalah ringkasan cerita yang akan dibuat
Selanjutnya, kalau di treatment itu sendiri ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, di sini treatment adalah urutan adegan ya, berdasarkan ringkasan cerita yang sudah dibuat. Jadi untuk sinopsis dan treatment itu saling berkaitan. Nah, kalau kalian sudah mampu membuat sebuah treatment, lanjut ke sebuah naskah. Naskah sendiri ya, bisa kita lihat di sini lebih detail karena di dalam naskah itu sendiri terdapat dialog dan menjelaskan situasi. Nah, dan di situ juga dijelaskan tipe shot yang ingin kalian gunakan untuk mengambil gambar di setiap scene. Nah, ini ada satu, maksudnya adalah scene, adegan di tempat pertama. Nah, adegannya seperti ini. Tentunya ketika kalian sudah membuat sebuah naskah seperti ini, nah kalian otomatis sudah bisa membayangkan gambar seperti apa yang akan kalian ambil menggunakan kamera HP kalian atau kamera DSLR kalian. Nah, bisa kita lihat untuk menunjukkan gambar di dalam naskah tersebut ya, ada yang namanya storyboard atau papan cerita yang menceritakan tentang alur cerita yang ditulis di naskah. Nah, di sini ini misal ini ternyata ada opening ya, ada di sini ada opening video ya, terus di sini ada adegan pertama, terus di sini adegan kedua, adegan ketiga, keempat, kelima, ya, dan di sini juga adegan ke-6, dan di video terakhir ada tulisan thanks for watching. Nah, itu adalah storyboard. Ya, intinya adalah sebuah gambar ya, yang diurutkan sesuai dengan cerita yang kalian buat. Nah, tujuannya apa? Tujuan dibuatnya storyboard adalah untuk mempermudah kalian di dalam pembuatan video yang kalian inginkan. Setelah storyboard sudah jadi, nah, tentunya ketika storyboard sudah jadi, nah, selanjutnya adalah kalian menyiapkan alat apa saja yang akan digunakan saat produksi video. Nah, contohnya di sini untuk perekam videonya, nah, kalian menggunakan HP ya. Untuk yang perekam audionya menggunakan HP, entah aplikasi yang kalian gunakan nanti juga bisa muncul di HP kalian. Terus ternyata untuk aplikasi editing videonya kalian menunjukkan di sini namanya timeline ya, video yang sudah diambil ya. Nah, berarti video jadinya pada saat kalian editing muncul di sini ya. Nah, di sini untuk lokasi pembuatan video, nah, karena tadi ceritanya banyak di ruang tamu, berarti foto di sini lokasinya hanya ruang tamu. Nah, jadi ketika kalian menggunakan lebih dari satu lokasi, bisa kalian tambahkan di bagian lokasi pembuatan video. Tentunya kalau videonya sudah jadi ya, hasil videonya bisa dikasih nama videonya apa ya. Nah, misal durasi videonya berapa menit ya. Nah, karena videonya sudah jadi, tentunya kalian sudah mengupload di YouTube. Untuk apa? Karena dengan kalian mengupload di YouTube dan jika subscribe-nya mencapai 1000 dan jam tayangnya atau jam tontonnya sudah mencapai 4000 jam, maka dari itu nanti kalian akan mendapatkan verifikasi
dari Google AdSense untuk video kalian bisa menghasilkan uang. Tentunya video kalian akan menghasilkan uang ketika video kalian memiliki kualitas yang bagus. Nah, selanjutnya kalau sudah kalian upload di YouTube dan kalian punya datanya, otomatis kalian harus evaluasi ya. Mungkin dari komentar-komentar di YouTube ada, oh ternyata videonya kurang ini, oh ternyata audionya suaranya kurang jelas, nanti bisa dievaluasi. Oh ternyata lokasi, penataan lokasinya kurang tepat dengan tema yang kalian pilih. Oh ternyata di efek-efek editingnya ya itu kurang. Oh misal dikasih title yang menarik ya, yang ada animasinya. Nah, misal di sini untuk mungkin kalian bisa melakukan evaluasi juga dari kesusahan alur cerita yang kalian buat pada video. Nah, jangan lupa untuk kalian ketika sudah selesai membuat video, kalian memberikan sebuah kesimpulan tentang apa sih yang kurang ya, tentang video yang kalian buat, agar ke depannya teknik atau ilmu di dalam pembuatan video itu makin meningkat dan akhirnya kalian bisa membuat video yang menarik ya, dan kreatif serta berkualitas, agar ketika kalian memiliki channel di YouTube otomatis kalian bisa mendapatkan sebuah income